Bertemu kembali dalam mata kuliah statistik kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi. Pada materi kali ini saya akan menyisipkan sedikit praktikum. Saya berharap kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi untuk menyiapkan aplikasi Microsoft Excel. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang penyajian data. Pada penyajian data, kita akan membahas tentang organisasi data. Apa itu organisasi data? Organisasi data adalah pengelompokan suatu data untuk tujuan tertentu. Adapun tujuan dari organisasi data adalah yang pertama, meringkas data mentah untuk tujuan analisis statistika. Yang kedua, mengurangi masalah kompleksitas data dan menyajikan sifat-sifat data. Yang ketiga adalah memudahkan untuk perbandingan dan membuat kesimpulan tentang data. Yang keempat adalah menyediakan informasi tentang hubungan antar elemen di dalam sekelompok data. Yang kelima adalah memudahkan memisahkan elemen data dalam kelompok yang sama dan mengelompokkan berdasarkan kesamaan dan ketidaksamaan elemen tersebut. Dalam organisasi data ini kita menggunakan metode kuantitatif. Adapun penyajian data metode kuantitatif adalah dengan dua cara. Yang pertama, tabulasi dalam bentuk distribusi frekuensi. Yang kedua, dalam bentuk grafis. Kita sajikan dalam bentuk grafis sebagai berikut. Yang pertama, histogram. Yang kedua, bar chart. Yang ketiga, pie chart. Yang keempat, polygon. Yang kelima, line chart. Keenam, grafik ogif. Yang ketujuh, scattergram. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data dalam berbagai kelas atau kategori yang menunjukkan jumlah observasi setiap kelasnya. Contohnya adalah berikut. Nilai ujian akhir mata kuliah statistika 50 mahasiswa adalah sebagai berikut. Dari data yang disajikan tersebut, mata kuliah statistika dari data yang disajikan dapat kita baca sebagai berikut. Dari data yang terlampir ini, kita dapat melihat bahwa jumlah observasinya adalah sebanyak 50 mahasiswa. Pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk distribusi frekuensinya? Langkah-langkah membuat distribusi frekuensi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah kelas. Yang kedua, menentukan interval atau lebar kelas. Yang ketiga, menentukan batas kelas individual. Yang keempat, menghitung jumlah observasi setiap kelasnya. Menentukan jumlah kelas. Menentukan jumlah kelas kita dapat menggunakan dua metode. Yang pertama adalah rule of thumb. Rumus rule of thumb adalah 2 pangkat K lebih besar dari N, di mana N adalah jumlah observasi, di mana K adalah jumlah kelas. Mari kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Rumus rule of thumb tadi adalah 2 pangkat K lebih besar dari N, di mana 2 pangkat K, kelas belum kita dapat, jadi kita buat K, lebih besar dari N adalah observasi. Observasi adalah 50 mahasiswa yang mengikuti ujian statistik. Jadi 50. Bagaimana cara menghitung K? Kita menggunakan logaritma, kita kalikan dengan logaritma sehingga akhirnya adalah log 2 pangkat K lebih besar log 50. Cara mencari log 2 kita dengan menggunakan Microsoft Excel, caranya adalah sama dengan log buka kurung 2 tutup kurung enter. Untuk log 50 sama dengan log buka kurung 50 tutup kurung enter. Kita masukkan ke rumus tadi. Log 2 tadi sudah dapat hasilnya 0,30103 pangkat K lebih besar dari 1,69897. K sama dengan 1,69897 dibagi 0,30103 sama dengan 5,64. Kita bulatkan ke atas menjadi 6. Sampai di sini, rekan-rekan mahasiswa sudah mengerti. Berdasarkan perhitungan kita tadi, jumlah kelasnya adalah 6. Maka kita masukkan ke rumus tadi.
2 pangkat 6 lebih besar dari N 50 tadi jumlah observasi. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Apakah 64 lebih besar dari 50? Benar ya, 64 lebih besar dari 50. Berarti jumlah kelas yang kita pakai adalah 6. Berikutnya adalah dengan metode Sturge. Rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah jumlah observasi, K adalah jumlah kelas. Mari kita masuk Microsoft Excel tadi. Kita masukkan rumusnya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya tadi adalah 50, berarti kita masukkan ke rumus. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 50. Tadi di atas log 50 sudah dapatkan 1,69897. Jadi kita masukkan K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,69, jadi tutup kurung supaya cara hitungannya yang perkalian dulu. Hasilnya adalah 6,60. Jadi 6,60 ini harusnya kita bulatkan ke atas 7. Tapi karena kita tadi kombinasikan metode rule of thumb, hasilnya adalah 6, maka yang saya pakai adalah 6, tidak pembulatan ke atas 7. Jadi nanti kita pakai jumlah kelasnya 6, karena kita kombinasikan dengan rule of thumb. Jadi hasilnya adalah 6,6066. Jadi saya pakai 6 kelas. Karena saya tadi kombinasikan dengan rule of thumb, hasilnya 6. Berikutnya adalah menentukan interval kelas. Rumusnya adalah I sama dengan H dikurangi L dibagi dengan K. Adapun I adalah interval kelas, H atau height adalah nilai tertinggi, L atau nilai terendah, K adalah jumlah kelas. Mari kita lihat dari data yang tadi, nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Dari 50 mahasiswa tadi, kita akan lihat nilai terendahnya itu ada di angka 40. Sementara nilai tertingginya adalah 99, di atas 99 tidak ada lagi ya. Yang ada tertinggi 99. Berarti tadi L-nya adalah 40, H-nya adalah 99. H itu high, L itu low. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, I sama dengan 99 yang nilai tertinggi dikurangi nilai terendah 40 dibagi 6. 6 tadi jumlah kelas. Hasilnya 9,83, intervalnya adalah 10. Berikutnya menentukan batas kelas individual. Syaratnya punya batas kelas jelas agar tidak terjadi pengelompokan satu data di dalam dua kelas. Jadi tadi nilai terendahnya itu adalah 40, nilai tertingginya adalah 99. Nilai terendah 40 itu kita dapat intervalnya 10, berarti kita mulai dari 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Berarti 10 interval, benar ya 10 ya. Berarti 40 sampai 49, bukan 40 sampai 50. Karena nanti kelas yang kedua 50 sampai 60, berarti akan ada dua kelas yang digunakan nilai yang sama. Misalnya, interval kelas 40 sampai 49, 50 sampai 59 ini yang benar. Bukan 40 sampai 50, 50 dan 60. Jadi 50-nya ada di dua kelas. 50 di 40 sampai 50, 50 dan 50 sampai 60. Hasilnya, karena tadi ada 6 kelas, berarti kita kelompokkan menjadi 6 kelas. 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99, ada 6 kelas. Berikutnya, angka 40 tersebut
adalah batas kelas bawah. Di kelas 40 sampai 59, 40-nya adalah batas kelas bawah atau lower class limit, 49-nya adalah upper class limit atau batas kelas atas. Berikutnya adalah menghitung jumlah observasi setiap kelasnya. Maksudnya adalah, dengan pembagian 6 kelas tersebut, ada berapa orang yang mendapatkan nilai di masing-masing kelas tersebut. Di kelas 40 sampai 49, ada 3 orang yang mendapatkan nilai 40 sampai 49. Di kelas 50 sampai 59, ada 4 orang yang mendapatkan nilai 50 sampai 59. Di kelas 60 sampai 69, ada 8 orang. 70 sampai 79 ada 26 orang, 80 sampai 89 ada 6 orang, 90 sampai 99 ada 2 orang. Nilai range-nya adalah antara 40 sampai 49. Berikutnya 50 sampai 59, itu namanya nilai range. Berikutnya nilai terkonsentrasi pada interval kelas. Interval kelas 70 sampai 79 atau rata-rata nilai terletak di kelas ini. Karena jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai 70 sampai 79 sebanyak 26 orang ada di kelas tersebut. Maka dikatakan nilainya terkonsentrasi karena jumlah terbanyaknya ada di kelas 70 sampai 79. Berikutnya, ada 3 mahasiswa nilainya 49 atau kurang. 49 atau kurang dari 49, ada 3 orang. Dan sebanyak 2 orang mahasiswa nilainya sama atau lebih dari 90. Berikutnya, dengan melihat nilai konsentrasi data, seorang dosen bisa melihat berhasil tidaknya pengajaran statistika. Tadi yang di slide pertama, fungsi dari organisasi data adalah untuk melihat kesimpulan data yang diolah. Berarti dengan adanya data seperti ini, seorang dosen bisa melihat bahwa rata-rata mahasiswa masih mendapatkan nilai cukup, yaitu 70 sampai 79, karena mayoritas 26 orang 70 sampai 79. Jadi seorang dosen akan berusaha untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa tersebut. Berikutnya adalah distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif digunakan untuk mengetahui seberapa besar frekuensi kelas tertentu dibandingkan dengan kelas lainnya. Contohnya seperti ini. Jadi, kita buat dalam bentuk tabel. Tadi ada 6 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan interval 40 sampai 49, ada 3 orang. Frekuensi relatifnya adalah, cara menghitungnya, 3 dibagi 50, hasilnya 0,06. Berikutnya 5 dibagi 50, hasilnya 0,1. 8 dibagi 50, 0,16. 26 dibagi 50, 0,52. 6 dibagi 50, 0,12. 2 dibagi 50, 0,04. 50 dibagi 50 sama dengan 1. Karena hasil penjumlahan dari atas pun tetap 1. Berikutnya, untuk perhitungan frekuensi persentase, kita tinggal kalikan 100 saja. Jadi tadi, 3 dibagi 50 dikali dengan 100. Berikutnya, 5 dibagi 50 dikali dengan 100. 8 dibagi 50 dikali 100. 26 dibagi 50 dikali 100. 6 dibagi 50 dikali 100. 2 dibagi 50 dikali 100. Hasilnya, presentasinya ada 6, 10, 16, 52, 12, 4. Totalnya 100%. Atau bisa juga dengan dari frekuensi relatif ini 0,06 dikali 100, hasilnya 6. 0,1 dikali 100, 10. 0,16 dikali 100, 16. 0,52 dikali 100, 52. 0,12 dikali 100, 12. 0,04 kali 100, 4. Sampai di sini paham ya? Berikutnya adalah distribusi frekuensi secara kumulatif. Distribusi frekuensi secara kumulatif dibuat untuk mengetahui berapa jumlah objek mendapatkan nilai kurang dari nilai tertentu atau berapa objek yang mendapatkan nilai lebih dari nilai tertentu. Tabelnya seperti ini.
Jadi nilai ujian tadi itu kita bagi dalam interval kelas 40-49 sama sampai 6, 90-99. Frekuensinya ada 3 yang mendapatkan nilai 40-49, 5, 8, 26, 6, 2, totalnya 50. Frekuensi kumulatif 40-49, 3. Frekuensi kumulatif lebihnya juga 3. 50-59 berarti caranya adalah 3 ditambah 5 sama dengan 8. 60 sampai 69. 3 ditambah 5 ditambah 8 karena lebih dari. Hasilnya 16. 70 sampai 79 hasilnya 3 ditambah 5 ditambah 8 tambah 26 hasilnya 42. 80 sampai 89, 3 ditambah 5 ditambah 8 tambah 26 tambah 6 totalnya 48. 90 sampai 99 frekuensinya 2. Hasilnya adalah 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 26 ditambah 6 ditambah 2 sama dengan 50. Berikutnya untuk frekuensi kumulatif kurang dari, kebalikan dari lebih dari. Jadi kalau tadi perjumlahannya ke bawah semakin besar, di frekuensi kumulatif kurang di atas yang semakin tinggi. Jadi 2 ditambah 6 tambah 26 tambah 8 tambah 5 tambah 3. Tinggal dibalikan yang dari bawah ini dinaikin ke atas. Jadi kurang lebih sama. Jadi nanti lebih dari ada 3, yang kurang dari ada 2. Seperti tadi yang saya informasikan di slide sebelumnya. Berikutnya, stem dan leaf. Bentuk batang dan daun. Artinya, stem dan leaf pengertian secara harfiahnya adalah teknik untuk menyajikan data dalam informasi kuantitatif dalam bentuk yang padat dan ringkas. Nilai STEM adalah angka terdepan di dalam 2 digit nilai, sedangkan nilai LEAF adalah nilai digit berikutnya. Jadi nilai yang kita dapat tadi itu ada misalnya 40, berarti ada angka pertama dan angka kedua. Angka pertamanya 4, itu adalah STEM. Angka nolnya itu adalah LEAF. Jadi 4 dan 0, STEM dan LEAF. Coba kita contohkan dengan slide soal yang tadi ya. Jadi kita kembali ke soal yang tadi. Tadi kan kita sudah bagi dalam 6 kelas, 40 sampai 49, berarti STEM-nya itu 4 dan LEAF-nya maksimal 9. Jadi di atas itu tidak bisa lagi udah kategori kelas yang 50 sampai 59. Contohnya 4, 0, 4, 5, 4, 8, nggak ada lagi, cuma 3 ya. 1, 2, 3. STEM-nya 4, ini 4 sama semua, STEM-nya 4, karena di kelas intervalnya 4. Nolnya angka kedua ini LEAF, ini LEAF, ini LEAF. Sekarang kita coba ke 50 sampai 59, berarti dari 59 tidak kita hitung di interval kelas 50 sampai 59, berarti 50, 52, 57, 58, 58, udah cukup. 60 sudah di kategori interval 60 sampai 69. Sekarang kita ke 60. 60, 61, 62, 64, 65, 65, 66, 67, karena sampai terakhir 69, sementara 69 tidak ada. Sampai di sini paham ya? Dari tabel 50 mahasiswa tadi kita sederhanakan dalam bentuk STEM LEAF. Tadi sudah saya jelaskan, kita summary-kan 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini STEM. Sisanya adalah LEAF. Tidak lebih dari 9, karena tadi kan angka terakhirnya ada 9 ya, ini ada 9. Jadi tadi 40, 45, 48 di kelas 40 sampai 49. Di kelas 50 sampai 59 itu ada nilai 50, 52, 57, 58, 58. Nah, tadi ada 582 ya. Berikutnya di 60 sampai 69. 60, 61, 63, 64, 65, 65, 66, 67. Begitu seterusnya sampai di 9. 9 tadi ada 2 ya, 95 sampai 99. Berikutnya adalah penyajian data dengan histogram. Histogram menggambarkan distribusi frekuensi, sumbu horizontal menggambarkan kelas, dan sumbu vertikal menggambarkan jumlah observasi atau frekuensi. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita buka aplikasi Microsoft Excel. Setelah kita buka data dari 50 nilai statistik mahasiswa. Kita tampilkan dalam bentuk tabel seperti berikut.
Saya sudah rapikan dalam bentuk tabel. Setelah itu kita buat tabel distribusi frekuensi. Pada tabel distribusi frekuensi, kita tambahkan kelas, yaitu 6 kelas yang kita dapatkan tadi, yaitu kelas 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Untuk mendapatkan frekuensi, saya hapus untuk mendapatkan frekuensinya. Jadi dari data 50 mahasiswa ini, kita akan mengelompokkan jadi 6 kelas. Ada berapa orang yang mendapatkan nilai masing-masing kelas dari 6 kelas tersebut. Cara yang paling mudah adalah dengan cara ketik sama dengan frekuensi, buka kurung tabel array, kita isi tabel array, kita blok dari data 50 mahasiswa. Titik koma, bin array adalah batas atas dari masing-masing nilai kelas. Setelah itu tutup kurung. Setelah itu tekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Sesudah dapat hasilnya, kita blok dari row N3 sampai N8. Setelah itu tekan F2, tekan sekali lagi Ctrl Shift Enter. Jadi hasilnya sama, totalnya 50 mahasiswa. Jadi untuk di kelas 1 ada 3 orang, di kelas 2 50 sampai 59 ada 5 orang, di kelas 3 60 sampai 69 ada 8 orang, di kelas 4 70 sampai 79 ada 26 orang, di kelas 5 80 sampai 89 ada 6 orang, di kelas 6 90 sampai 95 ada 2 orang. Jadi mau datanya 500 atau 1000 juga tetap kita bisa pakai menggunakan rumus frekuensi. Jadi akan bisa dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas yang sudah ditentukan. Setelah itu kita akan membuat tabel tepi kelas. Rumus tepi kelas adalah nilai dari batas bawah 40 dikurangi dengan 0,5. Sedangkan nilai tepi kelas atas, nilai atas ditambah dengan 0,5. Jadi intervalnya tetap 10. Batas bawah 39,5 dikurangi 5, batas atas 49,5 ditambahin 5. Jadi tetap sama intervalnya 10. Untuk mencari nilai tengah adalah nilai batas bawah ditambah dengan nilai batas atas dibagi 2 untuk mencari nilai tengah atau mean. Enter. Setelah itu tinggal blok sampai ke bawah. Jadi dapat hasilnya 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Jadi masing-masing kelipatan, masing-masing penambahan 4,5. Untuk frekuensinya masih tetap. Berikutnya adalah untuk mencari nilai kumulatif kurang dari, saya kasih simbol kurang ya, kurang dari, kita dapat kelompokkan karena kurang dari yang kita pakai adalah nilai batas tepi atas. Ini tinggal kita copy paste, masukkan ke sini. Setelah itu untuk mencari frekuensinya, frekuensi untuk 49,5 adalah sama dengan T3 atau frekuensi di 3. Untuk mencari frekuensi kumulatif kurang dari 49,5, kita lihat di tabel tepi kelas. Sama dengan 3.
Untuk nilai kurang dari 59,5 adalah sama dengan X3 ditambah T4 tambah 5. Berikutnya juga sama sampai ke bawah. Hasilnya akan 50 hasil akhirnya. Frekuensi kumulatif jika dijumlahkan dari atas sampai ke bawah, totalnya menjadi 50. 3 tambah 5, 8. 3 tambah 5 tambah 8, 16. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 26, 42. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 26 tambah 6, 48. 3 tambah 5 tambah 8 tambah 26 tambah 6 tambah 2, 50. Sama seperti tabel yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Untuk tabel kumulatif kurang dari. Untuk tabel kumulatif lebih dari, yang kita pakai adalah tepi kelas bawah, yaitu 39,5. Jadi ini tinggal kita copy paste. Setelah itu untuk frekuensi kumulatifnya adalah untuk nilai di atas 39,5. Secara logika di atas 39,5 berarti ada 50 karena semuanya di atas 39,5. Karena paling rendah nilai 40. Itu masih masuk di atas 39,5. Jadi ada 50 mahasiswa. Nah, untuk mencari ke bawah, kita bisa cari dengan untuk di atas 49,5 adalah 50 dikurangi dengan tabel distribusi frekuensi kedua dikurangi 5. Untuk tabel kumulatif lebih dari di atas 39,5, tabel kumulatif lebih dari nilai di atas 39,5 ada berapa mahasiswa? Jika kita menggunakan logika, kita bisa cepat mendapatkan jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai di atas 39,5. Jawabannya adalah 50, karena nilai paling rendah adalah 40. Jadi kita pakai 50. Berikutnya adalah untuk nilai di atas 49,5. Caranya adalah sama dengan 50 dikurangi dengan 3. Setelah itu, sama dengan 47 dikurangi dengan 5. Berikutnya seperti itu seterusnya sama dengan 42 dikurangi dengan 8. Berikutnya 34 dikurangi 26. 8 dikurangi dengan 6. 8 dikurangi dengan 6. Hasilnya 2. Jadi sama dengan tabel yang ada di slide sebelumnya yang pernah saya jelaskan, lebih dari dan kurang dari. Jadi kurang lebih sama. Jadi untuk mencari histogram, kita menggunakan tabel kumulatif kurang dari menggunakan tepi kelas atas, yaitu 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5, 99,5. Untuk frekuensi kumulatifnya kita pakai 3, 8, 16, 42, 48, 50. Nah, untuk mencari histogramnya adalah setelah tabel-tabel tadi selesai, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah pengolahan data untuk mendapatkan histogram. Caranya adalah dengan memilih menu data. Setelah itu pilih data analisis. Setelah itu pilih histogram. Setelah itu OK. Nah, untuk input range-nya, kita pakai tabel 50 nilai mahasiswa tadi. Setelah itu untuk bin range-nya yang kita pakai adalah batas tepi kelas atas. Ini, kita blok dulu.
Setelah itu yang kita pilih output range. Output range yang kita pakai adalah di mana akan kita letakkan histogramnya tersebut. Jadi kita bisa pilih, misalnya saya mau letakkan di sini, di G15. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Kita perbesar. Untuk mengganti judul, kita bisa tinggal klik saja. Kita buat di sini. Histogram, sudah benar. Untuk mengganti judul, kita dapat klik. Nanti tinggal kita ketik. Karena judulnya sudah benar histogram, jadi saya tidak akan ubah-ubah lagi. Nah, yang saya lakukan edit itu adalah di frekuensi. Ini saya hapus. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk mengganti vertikal dan horizontal, untuk di vertikal ini kita buat adalah jumlah mahasiswa, tinggal diklik saja. Klik, Ctrl A, jumlah mahasiswa. Nah, untuk tulisan bin, tinggal kita ketik, klik Ctrl A, nilai ujian. Nah, hasilnya akan seperti ini. Untuk menghilangkan kata more, kita tinggal hapus saja. Jadi akan keluar dari histogram. Satu diklik untuk di-copy ke slide ataupun data kita. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi 49,5 tadi itu ada 3, yang 79,5 tadi itu ada 26 orang. Jadi yang paling tinggi rata-rata. Berikutnya, dengan poligon. Poligon adalah frekuensi terdiri dari segmen-segmen garis yang menghubungkan titik perpotongan nilai tengah dan frekuensi kelas. Mari kita praktekkan di Microsoft Excel. Untuk mencari poligon yang kita pakai adalah nilai tengah atau mean dengan frekuensi. Caranya sangat mudah, tinggal kita blok saja nilai tengah dan frekuensi. Setelah itu pilih insert, tinggal dipilih. Kita pilihnya yang ini. Saya itu oke. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Kita bisa ganti judul frekuensi ini, tinggal kita klik saja, Ctrl A, poligon. Nah, untuk di vertikal dan horizontalnya tidak ada aksis nodes-nya, maka kita bisa munculkan dengan cara klik tanda plus, setelah itu kita centang aksis styles. Sudah, kita tinggal klik Ctrl A, jumlah mahasiswa, tinggal klik Ctrl A, nilai ujian. Kita bisa ganti-ganti template-template seperti yang di sini, kita tinggal pilih. Kalau mau lebih memudahkan kita untuk membaca, kita tinggal pilih dengan yang ada angkanya seperti ini. Atau misalnya dengan model seperti ini juga bisa. Atau yang seperti ini, terserah pada rekan-rekan mahasiswa. Nah, setelah sudah dapat untuk poligon, kita tinggal copy dan tinggal di paste di kertas kerja kita. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi tadi nilai tengahnya 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Jadi kita tinggal memilih tadi mau template yang seperti apa kita pakai, terserah pada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian mana yang lebih bagus.
Berikutnya adalah penyajian data dengan OGIF. OGIF adalah grafik dari distribusi frekuensi kumulatif. Jadi yang kita pakai adalah frekuensi kumulatif. Mari kita ke aplikasi Microsoft Excel lagi. Yang kita pakai adalah kumulatif kurang dari 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, sampai seterusnya. Di blok, setelah itu pilih insert, pilih line, pilih more lines, pilih chart. Nah, setelah itu tinggal mengganti chart title-nya. Oh, gitu. Aksis title belum muncul, tinggal klik tanda plus, tinggal klik centang aksis titles, dan tinggal klik sini ganti, double klik, Ctrl A, jumlah mahasiswa. Sini kita Ctrl A, nilai ujian. Nah, setelah itu tinggal di copy, tinggal klik Ctrl C. Setelah itu kontrol pasir di kertas kerja rekan-rekan sekalian. Maka hasil yang muncul adalah seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi di sini jumlah mahasiswa di vertikalnya, di sumbu vertikal, di sumbu horizontalnya nilai ujian. Berikutnya adalah penyajian data dengan bar chart. Bar chart adalah bentuk penyajian data dalam bentuk diagram. Frekuensi setiap data digambarkan dalam bentuk bar, baik bentuk vertikal maupun horizontal. Kita balik lagi ke Microsoft Excel tadi. Pengelompokan nilai per kelas tadi kita kelompokkan menjadi 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99. Dan frekuensinya masing-masing sudah sesuai dengan yang data tadi, tinggal kita blok. Setelah itu pilih menu insert, pilih bar chart, tinggal klik. Kita makainya yang horizontal. Sudah jadi. Tinggal kita ganti judulnya. Bar chart. Judulnya masih belum muncul, tinggal kita klik tanda plus, aksis title. Tinggal kita klik Ctrl A, nilai ujian. Aksis horizontalnya tinggal Ctrl A, jumlah mahasiswa. Setelah itu tinggal Ctrl C, Ctrl paste di kertas kerja rekan-rekan sekalian. Hasilnya akan seperti ini. Nah, tinggal kita copy paste saja ke kertas kerja. Berikutnya adalah penyajian data dengan line chart. Line chart, jika kita mempunyai data time series, maka bentuk grafik yang tepat untuk menyajikan data adalah dengan line chart dan scatter diagram. Grafik garis atau line charts ini menggambarkan dua dimensi grafik yang menghubungkan antara data yang ada dengan waktu. Contoh soalnya seperti ini. Tabel penjualan sepeda motor showroom Amanah tahun 2015. Ada bulan dan penjualan dalam unit. Kita kembali lagi ke aplikasi Microsoft Excel.
Pada kertas kerja Microsoft Excel, soalnya saya ketik kembali bulan penjualan, bulan Januari sampai bulan Juni. Setelah itu penjualan dalam unit 80, 75, 60, 95, 100, 130. Setelah itu kita tinggal blok saja. Pilih menu insert, pilih line, setelah itu pilih line. Nah, nih. Kita tinggal merapikan saja. Tinggal Ctrl A, penjualan sepeda motor amanah. Sepeda motor 2015 saja, sepeda terlalu panjang. Nah, ini judul aksi stylenya belum ada. Kita tinggal klik aksi styles. Dan setelah itu tinggal kita klik di vertikal dan horizontalnya, Ctrl A. Ini adalah penjualan. Sementara di bawah adalah bulan. Tinggal kita klik, Ctrl copy, Ctrl paste di kertas kerja. Hasilnya jadi seperti ini. Tinggal kita copy paste di kertas kerja. Berikutnya adalah penyajian data dengan tabulasi silang. Tabulasi silang menggambarkan hubungan dua variabel kualitatif yang terjadi secara bersama-sama. Contohnya seperti ini. Tabel tabulasi silang jenis kelamin dengan indeks prestasi. Jadi ada jenis kelamin pria dan wanita. Dan indeks prestasi lebih besar sama dengan di atas 3. Ada lebih kecil dari 3, lebih besar sama dengan 2,5. Dan di bawah 2,5. Jadi disilang, jadi bisa jadi pria dengan IPK di atas 3 di 12 orang. Pria dengan IPK sedang di atas 3, di bawah 3, 21 orang. Atau wanita dengan IPK di bawah 2,5 ada 8 orang. Jadi disilang. Baiklah, itu saja rekan-rekan sekalian untuk materi kita kali ini dan praktikum yang sederhana menggunakan Microsoft Excel.